Kenapa kok saya bisa menciptakan media tanam ini ya, saya terapkan di Indonesia. Sebelumnya saya pernah mengikuti magang selama 3 bulan di Jepang, dan alhamdulillah saya juga dapat ilmunya. Kebetulan profesornya yang dari sana, dari Jepang itu baik sama saya, karena lihat mungkin ketekunan saya lah mengikuti magang selama 3 bulan. Akhirnya saya dikasih resep yang digunakan petani di sana. Makanya kok tanaman di Jepang itu kok rasanya bisa manis, buahnya bisa besar-besar, beda dengan tanaman kita di Indonesia. Kuncinya dari petani organik Jepang itu tidak menggunakan tanah untuk pembuatan media tanam. Kenapa? Air pipis ini. Iya, air pipisnya. Perkenalkan, nama saya Agusti Pratama Lusnah atau bisa panggil Gusti. Usaha saya bergerak di bidang pupuk organik, pembuatan pupuk organik yang beralamat di Desa Jenar Kidul, RT 3 RW 3, Kecamatan Purwodadi, Purworejo, Jawa Tengah. Awal mulanya saya menggeluti di dunia produksi pupuk organik itu pertama karena terdampak COVID. Sebelumnya saya punya usaha kafe di Jogja dan itu cuma bisa bertahan 8 bulan. Akhirnya usaha saya gulung tikar, kemudian saya berpikir keras, kira-kira usaha apa ini yang akan saya lakukan gitu kan, supaya tetap pundi-pundi uang tetap masuk gitu kan. Itu akhirnya waktu itu saya melihat peluang pas saat virus COVID, kok banyak orang yang suka menanam, banyak orang yang suka beli media tanam di toko-toko pertanian. Saya survei pasar gitu kan. Terus akhirnya waktu itu saya langsung berpikiran, saya kan punya ilmunya untuk membuat media tanam. Waktu itu media tanam organik yang saya dapatkan itu langsung dari profesor petani organik di Jepang. Kemudian usaha saya ini mulai berdiri, kalau nggak salah itu bulan September 2019 ya, dampak COVID itu. Bulan September 2019 saya mulai merintis dari awal usaha saya ini, mulai dari partai kecil, alhamdulillah juga sudah bertahan selama kurang lebih 3 tahun ya. Sekarang 2024, 3-4 tahunan. Dukanya banyak, saya menggeluti dunia pertanian. Mulai saya dibohongi, saya pernah dibohongi juga pertama kali usaha ini. Saya sampai waktu itu modal pas-pasan, saya punya hanya modal pas-pasan, belum sampai puluhan juta. Saya rugi waktu itu sampai di angka 15 juta. Hilang, dibohongin. Jadi katanya awalnya itu dia ajak join, ternyata kok seiring berjalannya waktu, tahu potensi ini kok bagus. Akhirnya orang itu tidak mau mengeluarkan modal, saya mengeluarkan modal terus, tapi keuntungan entah hilang kemana. Itulah kalau dihitung-hitung kerugian saya sampai 15 juta. Akhirnya orang itu saya tinggalkan. Pernah juga saya dibohongin waktu masih awal-awal merintis. Itu ada satu sales saya memasarkan ini pupuk, dan akhirnya setelah barang itu udah dikirim, saya minta tagihan pembayaran, orangnya ngilang. Saya tetap bersabar, saya kembangkan terus pupuk saya, ikhtiar yang jelas, berdoa sama Sang Pencipta. Alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang dan pangsa pasar semakin meluas dan banyak orang yang tahu sekarang. Untuk mencari pasar, dukanya banyak juga dulu. Mulai saya pernah juga diusir. Saya belum memasarkan, saya baru datang, saya belum memperkenalkan produk, saya diusir. Terus pernah juga saya baru mau menawarkan, kok malah dimarah-marahin pernah. Entah mungkin tokonya ada masalah, mungkin malah saya yang jadi kena imbasnya. Ada juga yang mau bohong sama saya waktu saya mau cari pangsa pasar. Sebelum barang itu saya kirim, memang saya cek dulu orang yang pesan ini bener-bener mau order beneran atau bukan. Ternyata bukan. Itu ada juga yang mengaku-ngaku sebagai aparat. Dia minta waktu itu 1000 karung, pernah juga, tapi alhamdulillah nggak saya kirim barang itu, karena emang sebelum saya kirim yang kena lewat WA itu kan tetap saya ini dulu, istilahnya saya cari tahu dulu orang ini berasal dari mana, orangnya seperti apa gitu.
biasanya sebelum order, kalau kita komunikasi lewat Google Map, kan ada di Google Map itu nomor saya, itu saya minta ajak ketemuan dulu, biasanya seperti itu. Jadi gini sejarahnya, kenapa kok saya bisa menciptakan media tanam ini ya, saya terapkan di Indonesia. Sebelumnya saya pernah mengikuti magang selama 3 bulan di Jepang, dan alhamdulillah saya juga dapat ilmunya. Kebetulan profesornya yang dari sana, dari Jepang itu baik sama saya, karena lihat mungkin ketekunan saya lah mengikuti magang selama 3 bulan. Akhirnya saya dikasih resep yang digunakan petani di sana. Makanya kok tanaman di Jepang itu kok rasanya bisa manis, buahnya bisa besar-besar, beda dengan tanaman kita di Indonesia. Kelihatan subur tapi begitu langsung dimakan, dipetik di sawah, kalau di Jepang itu manis rasanya. Mau tanaman, ya kebetulan yang saya magang itu lokasinya kan ada di lereng Gunung Fuji, Prefektur Yamanashi. Begitu dipetik di lahan langsung, kalau di sana itu rasanya manis. Beda kalau di sini. Di sini tuh ada rasa agak pahit-pahitnya. Makanya setelah diajari banyak, ternyata saya tahu kenapa kok tanaman di sini bisa manis. Karena di sana benar-benar menggunakan organik. Itu kuncinya di situ. Kalau di kita kan pasti ada campur tangan kimia, meskipun sedikit. Kalau dia mengaku pakai organik kan, tetap ada kimianya. Tuh, makanya rasanya ada kandungan pahit-pahitnya sedikit. Faktor pupuk mempengaruhi. Nah, saya dapat ilmu di Jepang, kemudian saya terapkan di sini, di Indonesia. Makanya di sana saya berpikir, waktu itu memang cerita kan profesornya, ini malah banyak transit Indonesianya, ini banyak bahan bakunya dikirim dari Indonesia. Makanya itu, wah di Indonesia berarti memang kaya ini bahan bakunya gitu kan, malah kebanyakan dari sini. Contoh, kokopit. Kokopit juga ada standarisasinya yang dikirim ke Jepang. Nah, standarisasinya kalau di Jepang itu sepetnya sebelum digiling ada dicampur obat, ramuan khusus untuk menghilangkan hama kalau nggak salah itu. Jadi yang bakal nanti bisa menyebabkan penyakit fusarium serangannya. Makanya di dalam kokopit itu sebelum digiling kan direndam selama 12 jam pakai cairan antibakteri. Saya kurang paham merek dagangnya, karena itu rahasia perusahaan dari pabrik gitu. Nah, waktu itu saya juga susah cari yang benar-benar standar kokopit yang digunakan di Jepang. Lama itu saya proses cari bahan bakunya. Makanya saya sampai mungkin 3-4 bulanan baru dapat pabriknya. Nah, jadi adapun bahan bakunya untuk pembuatan media tanam kita pakai kokopit. Kokopit itu limbah dari pabrik Coco Fiber. Terus ada pasirnya juga kita ada pasir khusus karena nggak sembarang pasir yang kita gunakan. Kalau kita pakai sembarang pasir nanti hasilnya jelek, karena kan fungsi pasir itu sendiri untuk mengatur kebutuhan air untuk tanaman. Makanya kalau misalnya kita pakai pasir, contohlah pasir Progo gitu kan, itu dia kan pori-porinya besar, jadi air itu cepat hilang kan kalau disiram gitu kan. Nah, makanya kita ada standar khusus untuk penggunaan pasir. Jadi standar khusus yang kita gunakan yang benar-benar pasir itu lembut, kecil-kecil butirannya. Itu kan fungsinya untuk mengunci air. Kemudian ada pupuk kambing fermentasi. Jadi hasil fermentasi itu kita pakai untuk bahan bakunya pembuatan media tanam. Kemudian ada sekam bakar yang tadi proses pembakaran. Kemudian yang terakhir ada kita kasih pupuk tambahan gitu. Jadi gini, sebenarnya semua kalau pupuk kambing fermentasi ini bisa digunakan ke semua tanaman gitu. Semua tanaman, karena fungsi dari pupuk kambing itu kan untuk mengembalikan unsur hara pada tanah, biar si tanah tetap gembur kayak akan unsur haranya tuh. Nah, jadi kalau untuk itu tadi menggemburkan tanah, kita bisa pakai pupuk kambing fermentasi. Jadi biar tanaman itu bisa menyerap banyak unsur hara. Tapi kalau untuk sekam bakar itu digunakan untuk memperkuat akar, biar akar itu dia tetap kuat terus lebat, sama untuk merespon diameter dan pertumbuhan batang tanaman. Itu fungsi dari sekam bakar. Kalau media tanam ini biasa digunakan untuk pembibitan. Bisa digunakan semua pembibitan ya, cabai, tanaman hortikultur,
tanaman buah-buahan, tanaman kayu juga bisa untuk media tanam yang kita bikin ini tadi. Karena ini memang kita ciptakan, kuncinya dari petani organik Jepang itu tidak menggunakan tanah untuk pembuatan media tanam. Kenapa? Karena tanah itu banyak sekali virus-virus atau bakteri-bakteri yang kita tidak ketahui kan. Nah, makanya kuncinya di situ tadi, di dalam pembibitan untuk petani Jepang itu menggunakan pembibitan, menggunakan media tanam yang digunakan benar-benar tanpa menggunakan tanah untuk menghindari salah satu penyakitnya adalah penyakit fusarium. Itu yang sampai sekarang belum ada obatnya. Kalau dicegah, ada untuk pencegahan. Nah, kuncinya di situ. Makanya dalam produksi media tanam saya tidak menggunakan tanah. Karena untuk menghindari fusarium itu tadi. itu musuh benar-benar musuh para petani. Kebanyakan obat pertanian yang dijual itu bukan untuk penyembuhan tanaman, tapi untuk menghindari, hanya mencegah tok gitu kan. Kalau udah kena, ya tetap kasih obat itu sembuh, besok kena lagi gitu. Karena memang benar-benar belum ada obatnya sampai sekarang. Bisa, karena fungsi pupuk ini untuk mengembalikan pH tanah, biar tanah itu normal. Yang kedua, kalau pH-nya itu rendah lah katakanlah, dia terlalu basah atau terlalu asam ya kan pH-nya. Nah, itu berarti kan kandungan unsur haranya dia nggak seimbang, gitu kan? Makanya tanahnya jelek. Untuk tanaman mungkin bisa tumbuh, tapi resikonya mungkin tanaman kerdil, gitu kan? Atau dia bisa tumbuh tapi dia kurus tapi susah berbuahnya. Itu makanya kita gunakan pupuk kambing. Nah, mungkin ada yang tanya nanti, apa cuman bisa pakai pupuk kambing aja, gitu kan? Sebenarnya semua kotoran itu bagus digunakan, baik itu kotoran sapi, kotoran ayam puyuh, ayam petelur, itu semuanya bagus. Cuman kandungan unsur haranya itu yang berbeda-beda setiap kotoran, dan prosesnya pun juga berbeda-beda nantinya kalau mau menggunakan, tergantung mau pakai kotoran apa gitu kan. Kenapa saya menggunakan kotoran kambing? Saya memakai salah satu jurnal, ada salah satu mahasiswa UGM yang pernah melakukan penelitian, itu yang saya gunakan untuk jurnal penelitian saya. Dia pernah meneliti ada 4 kotoran hewan yang dipakai untuk sampel. Jadi ada yang pertama itu ada kotoran ayam puyuh, kemudian yang kedua kotoran kambing, ketiga kotoran sapi, dan yang keempat adalah kotoran ayam petelur. Dari 4 sampel kotoran ini tadi, ternyata hasil yang bagus dan banyak kandungan unsur haranya itu ternyata ada di ayam puyuh, nomor 1 ayam puyuh. Baru nomor 2 adalah kotoran kambing, nomor 3 sapi, nomor 4 ayam petelur. Tuh. Dan prosesnya itu juga susah. Sebenarnya ayam puyuh memang paling bagus kalau proses fermentasi dan proses menghilangkan asam amoniaknya benar, hasilnya sangat bagus. Tapi kalau prosesnya itu nggak sesuai prosedur, ya yang jelas tanaman mati, layu karena panas. Tuh, makanya saya pernah pakai kotoran puyuh dulu, pernah pakai juga. Tapi kok prosesnya terlalu sulit, lama. Yang bikin saya sulit itu sebenarnya cuma karena memakan banyak waktu. Akhirnya target pesanan itu nggak bisa terpenuhi gitu kan. Akhirnya saya gunakan kotoran kambing gitu. Untuk proses mendapatkan kotoran kambing yang siap pakai di lahan, kita prosesnya memang membutuhkan waktu yang agak lama, paling nggak umur 20 hari. 20 hari baru sudah siap untuk diaplikasikan ke tanaman. Kalau yang kita gunakan untuk kotoran kambing itu juga tergantung kondisi berat basahnya. Nah, kalau yang kotoran kambingnya seperti ini yang bunder-bunder, kambing Jawa ya kalau bisa dibilang itu, kambing Jawa atau kambing Etawa. Kebetulan kita gunakan dari peternakan kambing Etawa ini kita gunakan. Jadi prosesnya itu paling enggak penjemuran kalau cuacanya bagus membutuhkan waktu sekitar 3-4 hari penjemuran untuk menghilangkan asam amoniak dan uret. Fungsinya di situ kita jemur. Jadi biar bersih dari asam amoniak dan bersih dari uretnya. Nah, setelah kering terus kemudian masuk ke proses penggilingan. Jadi biar kita bikin untuk pupuk tabur yang benar-benar tabur butiran kecil-kecil tuh. Masuk proses penggilingan, kemudian setelah itu kita masuk ke proses fermentasi.
ada obat khusus yang kita gunakan untuk fermentasi, kemudian kita campur, kemudian diungkep selama 14 hari. Setelah melewati proses 14 hari, itu minimal, baru si pupuk siap digunakan ke lapangan. Terus ada kriteria proses fermentasi itu berhasil atau enggak. Itu ketika umur 7-8 hari, 7 atau 8 hari, begitu kita buka bagian tengah ungkepan, dia mengeluarkan asap, berarti proses fermentasi kita berhasil. Tapi kalau tidak mengeluarkan asap atau hawa panas dari dalam gundukan fermentasi, berarti gagal fermentasinya. Itu ada yang salah dalam pemberian obatnya. Kalau untuk pengiriman, alhamdulillah sekarang sudah sampai ke luar kota, khususnya kalau untuk area Purworejo kita sudah semua. Kemudian area Jogja itu 4 kabupaten kita juga udah semua. Kemudian kita juga ada pengiriman ke daerah lereng Gunung Lawu, salah satu pembibitan tanaman buah-buahan terbesar di sana. Kita menyuplai ke sana. Kemudian terakhir daerah Indramayu itu kita juga menyuplai kebutuhan pupuk organik di sana. Tuh. Dan nanti kalau misalnya ada yang berminat untuk menjadi mitra, bisa menghubungi ke nomor saya 0812 15 74 9229. Itu bisa via WhatsApp atau via seluler, semua aktif. Nah, adapun tata cara untuk bermitra, kita siap menerima menjadi dropship atau reseller. Kalau dropship kita bisa paling enggak untuk minimal order itu harus 1 truk atau bisa dibilang 800 karung, 400 atau 800 karung lah gitu. Nah, tapi tergantung jarak. Nanti harganya juga berbeda. Itu. Kalau sistem reseller kita juga ada beda harga. Itu bisa minimal 50 karung minimal ya, 50 karung sampai 100 karung tergantung jarak. Kalau cuman area Jogja Purworejo mungkin bisa 50 karung. Di luar itu paling enggak ya 100 karung. Pesan untuk anak-anak muda ya, mumpung kita masih muda, di dunia pertanian itu sebenarnya asik gitu kan. Kalau kita benar-benar ada tekad mau, sebenarnya itu cuan gitu kan. Yang penting, jadi banyak orang salah berstatement petani itu susah, sulit, rekoso bahasanya kan. Rekoso harus panas-panasan, enggak juga. Yang penting kita mau berpikir, berinovatif, kita mau terjun di dunia pertanian yang seperti apa bisnisnya. Salah satunya seperti ini, untuk kita jadi penyuplai para petani-petani, salah satunya pupuk organik. Nah, jadi pesan dari saya untuk anak-anak muda, ayo kita bergelutlah di bidang pertanian. Ayo kita berinovatif, kita majukan petani-petani kita, petani-petani Indonesia kita, biar petani-petani kita hasilnya itu bisa ekspor. Jadi jangan mau kita impor-impor terus, kalau bisa kita ekspor. Mungkin sekian dari saya. Ya, matur nuwun.